Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shayd, Kitabus Shayd wal Zabaih, wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labatihi, wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqru haitsu qudira alaihi. Wa kamaluz zakati arba'atu asya, qatlul hulqumi wal mari wal wadain wal mujzi'u minha syai'an qat'u al-hulqumi wal mari. Ya baik, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita berpindah ke pembahasan tentang berburu dan penyembelihan. Ini karena kita sudah berada di bulan Syawal, kemudian akan menginjak bulan Zulqa'dah, sampai kemudian Zulhijjah. Jadi sebelum bulan Zulhijjah yang biasanya kita terbiasa menyembelih hewan kurban, ya kita kembali belajar tentang bagaimana yang berkaitan dengan penyembelihan. Dan dalam kitab Fathul Qarib ini itu dikaitkan dengan beberapa hal yang juga terkait dengan masalah penyembelihan. Ya, jadi dalam kitab ini dikatakan Kitabus Shayd wal Zabaih. Jadi pembahasannya tentang berburu dan penyembelihan. Ya, jadi dikatakan bahwa maqdira ala zakatihi wa zakatuhu fi halqihi wa labatihi. Hewan yang mampu disembelih, maka penyembelihannya pada tenggorokannya dan kerongkongannya. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi wa zakatuhu aqru haitsu qudira alaihi. Adapun yang tidak mampu atau hewan yang tidak mampu untuk disembelih, maka penyembelihannya adalah ini di mana bisa dilukai yang bisa mematikan. Maka zakat di arba'atu asya, dan kesempurnaan penyembelihan itu ada 4 hal. Qatlul hulqumi, yaitu memotong tenggorokan, wal mari dan kerongkongan, wal wadaini dan 2 lubang yang terkait dengan kerongkongan atau tenggorokan. Wal mujzi'u minha syai'an, dan yang sudah membolehkan atau dibolehkan dari penyembelihan itu, syai'an ada 2 hal, qatlul hulqumi wal mari, memotong tenggorokan dan kerongkongan. Ya, jadi ini yang pertama yang dibahas di sini adalah
ketika kita menyembelih, apa saja yang mesti disembelih atau dikenakan pisau dari hewan yang kita sembelih. Ya, jadi ini pembahasannya secara umum. Baik, dalam penjelasan berikutnya dalam syarahnya di sini dalam Fathul Qorib dikatakan kita ahkam shaidi wal dhabairi wal dhahair wal muslimin. Ya, jadi bukan hanya berburu atau tentang berburu dan penyembelihan, tetapi ditambah dengan penyembelihan hewan kurban dan juga makanan yang dibolehkan. Ya, tentu kita sebagai umat Islam ya sangat-sangat sensitif sekali terhadap makanan-makanan yang dibolehkan atau yang dihalalkan atau yang tidak dibolehkan. Nah, sehingga dalam pembahasan ulama kita di sini itu terkait dengan hewan-hewan yang halal dimakan, tetapi kemudian cara untuk memakannya adalah dengan menyembelih. Maka yang pertama dibahas ini adalah tentang sayd atau binatang. Wasayd masdarun tulikat ala sabil maquli wa huwa al-wasil. Sayd atau perbuatan itu adalah masdar yang diungkapkan di sini atau yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang disembelih atau hewan yang disembelih. Nah, jadi walaupun yang dibahas tentang perburuan, sebenarnya yang dimaksudkan adalah hewannya. Hewan apa yang bisa diburu, yang tentunya dihalalkan untuk dimakan. Wama ay wal hayawan al-baqi al-maqul alladhi kulihat lam tawrihi ala dzakarihi ayat pada kamu lakum fi halqihi wa huwa a'lal unuki walabatihi ay bila maftuhatin wa muwahadatin musyaddadatin ashalal unuki. Ya, jadi apa yang mampu disembelih. Ternyata yang dimaksudkan oleh pengarang di sini Indonesia disyarahkan oleh Al-Ghazi dikatakan hewan darat yang bisa dimakan yang mampu untuk disembelih, maka penyembelihannya yaitu di tenggorokannya a'lal unuk walabati dan kerongkongannya. Wadzakartu bilal mu'jamatin ma'naha lughatan at-tathib bima fiha min tathib akil lahmil mazkur. Al-zakah atau penyembelihan dengan zal yang ada titiknya. Maknanya secara bahasa at-tathib. Ya, jadi membaguskan ya. Ya, lima fiha min tathib akil lahmil mazkur. Karena ketika kita menyembelih, maka itu membaguskan untuk memakan daging yang telah daging hewan yang telah disembelih. Artinya secara tidak langsung, mohon maaf, ketika belum disembelih seolah-olah makanan itu tidak enak untuk dimakan. Ya, mohon maaf, mungkin di sekitar kita ya, atau di daerah-daerah tertentu di atas kita, itu kadang-kadang kita melihat ada orang yang menyembelih itu bukan pada lehernya, tetapi tengahnya atau mungkin
di pahanya sebelah bawah, sebelah ini ya, sebelah belakang. Nah, di antaranya mohon maaf, itu juga ada yang kemudian menampung darah. Kemudian darah itu dikumpulkan dan ada yang di antaranya itu juga sengaja membuat darah itu kemudian membeku. Dan ternyata naudzubillah darah yang telah membeku juga itu nanti akan dimakan. Ya ada yang sengaja menyimpan di freezer supaya bisa membeku. Kemudian nanti dipotong-potong dan dimakan. Nah ini tentunya mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama. Wasyar'an ibtalul harakat al-ghariziyah ala wajhin makhsus. Adapun secara syariat, secara agama, yang dimaksudkan penyembelihan itu adalah menghilangkan panas yang terdapat dalam hewan itu dengan sesuatu yang khusus. Nah, artinya ternyata, mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang dari darah sebenarnya dari hewan-hewan itu yang punya tekanan tersendiri atau kandungan tersendiri yang apabila masih ada di situ itu akan membahayakan ketika kita memakan. Nah makanya agama kita ketika diajarkan itu adalah ketika disembelih sesuai dengan agama, jadi di lehernya, maka kandungan panasnya itu yang tentu mengeluarkan hal-hal yang mungkin bentuknya nanti dalam bentuk racun yang keluar, itu kemudian maka daging yang kemudian kita konsumsi akan aman, akan enak dimakan. Ya nauzubillah mungkin ya Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, ketika kita memperhatikan, ya jangankan mungkin ya, jangankan mungkin kambing atau sapi, ya saya kurang tahu ini sudah pernah ada yang melihat penyembelihan unta di sini, ya secara langsung. Ya ini mungkin ada nanti berada di sini ya, yang pernah melihat itu. Kalau unta itu, alhamdulillah cara menyembelihnya tanpa ikat. Disembelih sambil berdiri. Ya, jadi itu biasa kalau kita agak tinggi, maka itu bagian bawahnya saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini dia mengerang jatuh. Dan alhamdulillah darahnya itu terpercik kemana-mana. Ya, jadi makanya seksi penyembelih kalau di daerah Mekah itu pakaiannya memang sudah pakaian merah, ala darah. Jadi kalau terpercik darah tidak mengapa karena warnanya warna sama dengan warna darah. Ya, jadi warnanya warna merah, merah banget atau merah apa yang sama dengan darah. Ya, terus seperti itu. Nah, kalau tadi hewan berarti, maka di sini kemudian ulama kita, guru kita mengatakan ammal hayawanul ma'kulul bahri fa yahillu 'ala sahih bila dzat. Ada pun hewan yang dimakan dari laut, maka halal dimakan secara dengan tanpa disembelih. Jadi mohon maaf, mungkin tidak pernah terjadi. Saya mau menyembelih ikan dulu. Ya, tidak pernah kedengaran ini. Sebelum kita makan udang, marilah kita sembelih udang dulu. Ya. Atau sebelum kita makan cumi atau sotong yang besar itu, mari kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu ini dalam sebuah hadis ya dikatakan itu ketika ada sahabat yang pernah mengendarai perahu besar
Dan kemudian dalam sejarah itu atau dalam hadis itu dikatakan mereka kekurangan air. Ya, jadi tersisa hanya untuk minum saja. Artinya waktu itu kalau mereka akan pakai untuk berwudu, maka terancam mereka tidak bisa lagi mengkonsumsi atau konsumsi air minumnya. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana hukum. Nabi mengatakan bahwa air itu adalah bisa dipakai untuk berwudu dan al-hillu maitatu. Jadi halal dimakan bangkainya. Jadi kalau anak-anak Indonesia ya ada cuma jangan sengaja juga ke empangnya merokok ada banyak banyak banding orang mati. Ayo kita ambil itu udah tidak halal begitu ya secara ini. Tetapi kalau misalnya dilepas kemudian kemudian ada ikan yang mengaku ya tidak apa kita ambil karena itu menurut Rasulullah SAW itu halal untuk dimakan dan juga tanpa disembelih. Wama wal haywan alladhi lam yudar yudami awalihi ala zakati kasyatin insiyatin tawahashat au ba'irin dhahaba syadidan fadzakatu aqruhu bifat'ilai aqran muzhakan liruh haitsu qudira alaihi ay fi ayyi maw'in kana al-'aqd. Ada hewan yang tidak mampu untuk disembelih seperti kambing, jinak yang kemudian menjadi liar atau unta yang apalagi namanya ini hilang ya atau dia terpisah dari rombongan kemudian menjadi liar. Fadzakatu aqulu, maka cara penyembelihan itu adalah dengan menghilangkan nyawanya ya dari mana saja biar mungkin karena tidak bisa lagi pegang misalnya untanya ya maka di mana saja dari anggota tubuhnya itu yang bisa kita cederai maka itu kemudian ketika dia sudah mati halal untuk dimakan. Nah, tetapi kemudian dikatakan wa kamaluz zakat wa fi ba'dhin nusahi wa yustahabbu fi zakat. Ya, jadi kesempurnaan ketika kita menyembelih hewan seekor hewan itu apapun yang kita sembelih dari hewan yang ada dalam sebagian naskah dari kitab ini dikatakan wa yustahabbu fi zakat, disunahkan dalam penyembelihan arba'atu asya, ada 4 hal. Ahaduha qat'ul hulqumi. Ya, salah satu atau yang pertama di antaranya itu adalah qat'ul hulqum. Yudhammil halil muhmala wa huwa majran nafsi dukulan majran nafsi dukulan wa khurujan. Nah, jadi yang pertama itu yang wajib dipotong adalah al-hulqum. Apa yang dimaksudkan dengan al-hulqum? Majran nafas dukhulan wa khurujan. Tempat keluar masuknya nafasnya. Ya. Wasani qat'ul mati bi fathi mimihi wa hamzi akhirih bi fathi mimihi wa hamzi akhirih wa yajuzu tashiluhu. Ya, jadi bisa juga dibaca mali ya tanpa dibaca mali ya. Wa huwa majra ta'am wa syarabi min al-halqi ila al-ma'idati. Ya, al-mari artinya tempat berlalunya atau tempat keluarnya maka tempat masuknya makanan dan minuman dari apalagi dari al-halq ya. Dari tengkuknya. Ilal ma'idah. Jadi kalau yang tadi al-hulqum adalah
tenggorokannya, ya, tempat keluarnya nafasnya, tempat keluar masuknya nafasnya, maka al-marri adalah tempat masuknya makanan dan minuman yang sampai kepada lambung dari hewan tersebut. Wal mari'u tahtal hulqumi. Nah, jadi kerongkongan itu di bawahnya tenggorokan. Wa yakunu qad ma'akira daf'atan wahidah la fi daf'ataini. Nah, ketika kita menyembelih dua ini al-hulqum dan al-mari, tenggorokan dan kerongkongan dalam satu tarikan. La fi daf'ataini, bukan dalam dua tarikan. Ya, artinya misalnya mungkin kalau ini ya, makanya ketika kita menyembelih itu yang paling diperhatikan sekali adalah membaguskan atau meruncingkan apa yang kita pakai untuk memotong atau untuk menyembelih. Ya, jadi kalau ini ya mungkin hewannya sedikit atau apa namanya kecil misalnya, ya misalnya mungkin ayam. Ya ini biasanya kater mungkin lebih tajam Pak ya. Ya kater itu lebih tajam. Cuma kalau misalnya kambing kita mau pakai kater ini kayaknya bahaya juga itu. Ya ini bisa-bisa nanti teman-teman itu katernya itu. Ya. Nah jadi alhamdulillah sekarang ini banyak sekali teman-teman apa namanya manusia-manusia modern itu yang dia menemukan alat-alat yang sangat tajam yang mungkin belum pernah ditemukan orang-orang dulu. Nah, tetapi pernah saya membaca bahwa di Sulawesi Selatan ini secara umum bahwa ternyata Sulawesi Selatan ini tempatnya biji besi yang sangat baik di Indonesia. Salah satu di antara. Ya malah ada entah benar atau tidak itu Sulawesi itu sebenarnya asal katanya Sulawesi, ya. Ya karena ada orang yang sedang pegang apa namanya? Pegang ya kemudian dikatakan orang mengatakan apa itu ya, orang mungkin bertanya tentang kampung apa ini, tetapi yang dijawab bahwa Sulawesi. Jadi dikatakan oh ini Sulawesi namanya. Ini entah ini apakah cocok logi atau seperti itu. Ya, Selebes ya, jadi Selebes. Ya, baik. Nah, kemudian fa'innahu yuharramul mahmadhu hina izin. Nah, artinya kalau dua kali disembelih atau dua ini itu maka diharamkan yang disembelih tersebut. Wa ma tabaqiya syai'un minal hulqum wal mari lam yahil lal madhbuh. Ya, jadi kalau masih ada tersisa tenggorokan yang belum terpotong atau kerongkongan belum terpotong, maka tidak halal untuk dimakan yang telah disembelih tersebut. Artinya yang dua ini kemudian menjadi sangat pokok ya, dipotong ya, harus dipotong secara baik. Nah kemudian wasalitsu warabi'u qat'ul wadajaini biwawin wadalin maftuhataini tasniyatu wajin bi fathid dali wa kasriha. Ya atau wijin ya. Wa huma irfani fi safhatai al-muqi muhyutan bil hukum. Nah, al-wadajain ini adalah dua urat yang berada di mengantarai tenggorokan ya, mengantarai tenggorokannya itu. Wal mujzi'u minha ay alladhi yakfi laka. Jadi sudah cukup misalnya ketika kita menyembelih itu syai'ani, dua hal. Qat'u al-hulqumi wal mati. Fakat. Jadi memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Wala yusannu qat'u ma wara'a al-wadajain. Dan tidak disunahkan untuk memotong apa yang ada di bawahnya dua
urat yang ada mengelilingi atau mengantara antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ya ini mungkin ya yang kita lihat di sini pembahasan yang berkaitan dengan apa yang mesti dipotong ketika kita menyembelih atau memotong hewan yang akan kita makan. Nah, mohon maaf, dalam pembahasan ini terkait dengan cara pemotongan hewan dalam dunia modern. Ini mungkin misalnya kalau hanya satu dua yang mau dipotong, itu mungkin manual, ya. Orang pakai parang atau pakai pisau atau pakai apa saja yang bisa dipakai untuk memotong, ya, memotong. Nah, tetapi di tempat-tempat yang mungkin memang ada misalnya pemotongan secara modern. Ya bahkan mohon maaf ada mudah-mudahan saya tidak salah, ada yang pernah kalau kita lihat itu seperti sengsong itunya itu, ya di apa namanya ininya kepalanya itu diangkat kemudian pokoknya sekali tebas langsung ya. Jadi ya ini saya pernah melihat bagaimana video-videonya itu di Australia itu. Videonya. Nah itu ada kemudian yang menanyakan bagaimana itu ya. Karena bukan orang yang langsung, hanya sisa terpotong, ya. Jadi itu ya. Jadi artinya kesimpulannya bahwasanya dalam dunia modern sekalipun kemudian yang menentukan adalah yang pertama tadi ya mungkin artinya tidak menyiksa hewan ketika kita menyembelih, dan yang berikutnya adalah memenuhi kriteria seperti yang disebutkan ini, tenggorokan dan kerongkongannya. Dan yang berikutnya adalah sambil memencet tombol, jadi hanya dipencet tombol, kemudian terpotonglah beberapa hewan sekaligus dalam hitungan detik yang anggaplah. Ya, karena ini perlu sesudah dipotong itu tentu misalnya dipastikan dia sudah meninggal, sudah tidak bergerak lagi, baru dipindahkan. Kalau misalnya kambing atau biri-biri atau domba dan semacamnya, kambing atau unta, sapi dan seterusnya, maka tentu atau ayam misalnya itu dipastikan bahwa sudah tidak bergerak. Ya, mohon maaf, ini biasanya mungkin ya kita melihat misalnya ketika kita pergi ke pasar, ya itu kita biasa melihat ada orang ya ketika kita memilih masih hidup ayamnya dan kita suruh misalnya atau minta kepada penyembelihnya itu atau yang menjual itu menyembelihkan, maka ketika disembelih kemudian dilempar ke satu tempat. Ya, jadi dia bertahan di situ di bawah sampai tidak bergerak. Ya, jangan sampai nauzubillah masih bergerak langsung dimasukkan di air panas. Itu makan bangkai itu gitu ya. Ya, jadi dipastikan bahwa sudah tidak bergerak. Jangan sampai masih merontak begini. Kita langsung mesti masuk di air panas. Nah, berarti bukan pisau yang mematikan, tetapi air panas yang mematikan. Ya. Jadi itu ya dikhawatirkan kita akan makan bangkai. Nah, kemudian ya sama dengan ini ya, maaf sama dengan misalnya kalau kambing sih mungkin tidak terlalu besar. Tetapi ya jangan kita coba-coba misalnya kalau sapi belum terlalu mati kemudian kita lepas ini. Kita lepas misalnya tadi jangan sampai dia bangun menandung ya. Atau apalagi misalnya kalau kedong besar itu lebih parah lagi ya. Ya jadi nah ini biasa kita melihat ada mungkin yang punya ilmu sedikit. Jadi dia ini ya tanpa mungkin mengikat dengan keras.
Ya mungkin baca-baca barangkali ada bicara, ya kemudian dikasih tidur, disembelih. Nah tentu hal ini tergantung dari apa yang biasa mungkin kita pelajari. Ini saya baca-baca di antaranya, misalnya saya membaca tadi itu, ya mungkin bagi bapak-bapak yang biasa berpengalaman, ini ya, apalagi banyak memotong, atau misalnya membantu pemotongan, maka apalagi mungkin ya, mohon maaf, apalagi yang sapi misalnya. Ya ini sapi itu jangan sampai yang paling bahaya sebenarnya kita berada di belakangnya. Jangan sampai keluar dulu tendangan outnya ya, tendangan itu bisa, pokoknya bahaya sekali. Ada temannya, teman taksir dulu, itu pernah dikasih 12 pas oleh sapi. Dia pergi mendekat sementara masih belum diikat secara baik. Dikasihlah tendangan 12 pas. Di ininya ya, di bagian dada. Sampai kemudian setiap waktu itu kita selalu kemana lagi teman ini bilang sakit lagi dada. Bertahun-tahun Pak dia rasakan. Sampai sudah menikah, sudah punya anak, sering saya menjadi telepon. Ya, masih sakit itu. Ya karena pernah dapat tendangan 12 pas dari sapi. Ya, ya masih untung hidup ya. Masih untung hidup itu. Ya, jadi kita berhati-hati memperhatikan arah sapi itu. Karena bisa jadi mungkin ke samping juga, tapi yang paling bahaya itu tendangan belakangnya. Ya, jadi bukan bola yang ditendang, tetapi ya dia juga mungkin tidak sengaja, tapi tentu ternyata kita melihat bahwa ternyata ya sapi terutama itu tingkat stresnya ketika dia mau disembelih itu luar biasa. Ya, dia kita perhatikan, mohon maaf, matanya. Dia akan melihat gitu. Siapa yang mendekat ini ya. Ya ini kapan tidak terbiasa dia, ini siap-siap dia kasih tendangan keras. Makanya, mohon maaf, ada sebagian orang yang menganjurkan bahwa orang yang akan menyembelih itu pelan-pelan mendekati sapi, atau paling tidak misalnya mungkin bahasa ininya, bahasa kerennya itu bersahabat dulu dengan sapi. Nah, kalau dia misalnya ingin menyembelih dengan cara-cara yang baik. Nah, kemudian tentu dengan ada sekitar 5 tahun terakhir saya memperhatikan itu ada satu alat itu yang dipakai orang seperti mungkin bentuknya seperti ini, kemudian saat dimasukkan direbahkan, ya. Jadi sudah tidak diikat diikat kakinya, kemudian dibaringkan. Tetapi alat di situ kemudian dimasukkan sapi, nanti setelah terpenuhi itu baru kemudian dibaringkan. Jadi lebih enak. Nah, di sini kita melihat bahwa hikmahnya sebenarnya di antaranya itu ketika menyembelih hewan kurban atau hewan apa yang kita sembelih untuk dimakan. Nah, sesungguhnya ya seperti tadi ya, mohon maaf, ada penyakit tertentu atau ada misalnya kalau darahnya tidak keluar dari tenggorokannya atau dari lehernya itu, ditakutkan misalnya darahnya tidak keluar semua, yang kemudian bisa menyebabkan daging dari apa yang kita makan itu terkontaminasi mungkin dengan hal-hal yang kemudian membuat daging itu tidak enak atau bahkan mungkin akan mengandung penyakit. Nah, dari sini sebenarnya hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kita atau menyuruh kita untuk menyembelih hewan itu dengan lewat alat dan tata cara yang dianjurkan dalam agama, supaya kita makan yang kita sembelih itu ya seperti yang dikatakan tadi secara bahasa, asalkan dalam aktif supaya enak dimakan.
Ya mohon maaf, ya mungkin di antara kita ya, tidak ada yang pernah mungkin makan bangkai di sini. Tetapi, nauzubillah, tentu akan beda sekali eh, dari bentuk dagingnya saja, hewan yang disembelih dengan baik, dan kemudian hewan yang tidak disembelih dengan baik. Ya, nauzubillah. Nah, jadi itu akan ada beda warnanya. Nah, kemudian ya ini mungkin kita tidak pernah ya, tidak pernah, jadi akhirnya mungkin tidak bisa membedakan itu yang mana disembelih dengan baik, yang mana tidak. Tetapi begini, ya mungkin kebiasaan kita sehari-hari itu kita bisa misalnya memperhatikan yang mana ayam yang baru disembelih dan yang mana yang ayam sudah berhari-hari tidak dikerjakan. Ya, karena kadang-kadang mohon maaf, ya nauzubillah, ada juga penjual sebagian itu yang memanipulasi kita dengan darah yang ada di kandungan ayam. Jangan-jangan itu apalagi namanya sesuatu yang mirip dengan darah sebenarnya kami di situ. Ya, itu kemudian. Nah, tetapi bagi kita misalnya mungkin terbiasa melihat sembelihan, maka itu akan kelihatan itu. Dengan mencet-mencet saja sedikit itu sudah kelihatan. Atau dari bentuk misalnya lehernya, bentuk kepalanya, kemudian bentuk-bentuk yang lain, nah itu bisa kita pastikan bahwa ini adalah ayam yang misalnya masih segar. Nah, begitu juga misalnya kambing, sapi, dan seterusnya. Akan ada bedanya. Nah, baik. Ya, ini mungkin yang ini ya, sebagai pengantar barangkali. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Ini tentang hewan yang dipakai untuk berburu dan bagaimana hukumnya memakan hewan yang ditangkap oleh binatang yang dipakai untuk berburu. Di antaranya itu adalah anjing, atau misalnya burung yang diajarkan untuk berburu. Baik, itu barangkali mungkin yang sementara. Kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu sedikit, disilakan. Terima kasih. Untuk sementara, Anda boleh main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau bertanya? Para penyembelih yang terhormat. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Iya, 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 dapat ini ya. Baik, ini mungkin ini ya. Kita melihat di sini barangkali begini. Jadi yang saya lihat di sini penjelasannya itu daf'atan wahidin, maksudnya yang pertama mungkin ketika disembelih belum mati benar, pisaunya dilepaskan. Nah, makanya memang itu perlu kita, misalnya kalau sebelum menyembelih itu perlu memang memastikan yang kita pakai untuk menyembelih itu layak dan bisa dipakai untuk menyempurnakan penyembelihan. Karena itu yang kita katakan tadi ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata itu sebenarnya ada unsur ihsan terhadap hewan. Karena kalau 2 kali itu menyiksa itu.
Nah, ternyata misalnya kalau sekali ini ya, sekali tarik misalnya ketika kita menyembelih itu lebih cepat kemudian mematikan hewan itu. Daripada misalnya, ya itu disebut tadi ya, karena tumpul ganti. Itu menyiksa itu. Nah, eh, nah itu yang kita takutkan ya. Makanya di sini ada pembahasan selanjutnya sebenarnya. Ini saya baca-baca tadi itu. Ada ulama yang membolehkan dengan itu. Ya, misalnya kalau mungkin terjadi tiba-tiba tumpul misalnya. Mungkin kena tulang, kena apa di situ, akhirnya jadi tumpul, diganti. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan begitu. Tetapi ada juga yang tidak membolehkan, menganggap itu sebagai dua kali tarikan. Ya, dua kali penyembelihan. Nah, karena eh, yaitu dalam hadis dikatakan wa ahsinul kitl, ya. Jadi perbaikilah cara penyembelihan kita. Jadi termasuk ahsinul kitl itu adalah menajamkan pisau yang akan kita pakai dan kemudian tidak pakai lama. Karena semakin lama kita menyembelih itu semakin menyiksa hewan itu. Nah, artinya semakin cepat disembelih dengan memenuhi kriteria yang ada itu semakin kita berbuat baik kepada hewan tersebut. Karena kalau dia lama dan kemudian apalagi misalnya yang tumpul-tumpul kita pakai, dan mohon maaf saya juga biasa menyembelih ayam paling tidak ya. Itu kalau pakai pisau tumpul itu kita juga yang tersiksa yang ini. Kenapa kita mohon maaf ini? Akhirnya yang juga saya itu kelihatan yang sekali tersiksa. Nah, tetapi mungkin dalam permainan akan datang kita akan lebih bahas kaji lagi seperti itu karena ada di sini ya beberapa pembahasan itu tentang apakah dibolehkan daf'at ini atau daf'awai itu. Tapi yang dijadikan standar di sini adalah sebaiknya daf'awai. Ya, yang mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Baik, ini mungkin kita akan masuk ya. Baik. Iya. 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 Maksudnya ini tidak diikat. Ya, tidak diikat. Iya. 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 Bukan kayak struktur ya. Bukan struktur ya. Itu pingsannya itu pakai lama atau tidak, Pak? Jangan, maksud saya begini. Antara ketukan dengan sembelihan itu tidak pakai lama. Oh iya. Nah, mungkin ini ya, mungkin pertanyaan berikutnya. Kalau dia disembelih beneran nggak hewan itu? Dengan pakai begitu? Ya. Iya. Ah, iya, iya, iya. Ya darahnya muncul. Ah, ya, 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 ya. Menyaksikan sendiri atau di video, Pak? Ya, 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 ya. Ya baik, saya mungkin ya, mohon maaf tidak bisa menjawab langsung. Mungkin perlu kajian barangkali. Saya cari referensi.
Artinya sebenarnya begini Pak ya. Jadi hikmah hewan itu disembelih secara manual seperti ini tadi. Ya ternyata itu darah itu sangat-sangat berpengaruh dengan kekenyangan daging nanti. Dan enaknya dimakan itu. Itu akan terkait itu. Kalau misalnya dia darahnya tidak terlalu muncrat seperti itu, ditakutkan itu mungkin masih ada sisa-sisa darah yang tersisa di dalam. Sehingga ada kandungan-kandungan yang berbahaya untuk kita ketika kita makan. Jadi terlepas dari hal-hal haramnya untuk sementara, ini kesehatan itu yang kita lihat ini. Ya tentu mohon maaf, agama juga sangat memperhatikan ini sebenarnya. Ya baik. Jadi mungkin kita cari referensi mungkin bersama nanti untuk jawabannya secara baik. Karena saya juga pernah membaca dan melihat itu, dan terkait juga dengan agama, tata cara pembelian modern. Karena di negara-negara modern itu, apalagi namanya ini, tempat-tempat seperti itu kan mereka ini ya, mereka perdagangkan. Tentu mereka akan meraih untung dengan pekerjaan yang sangat efektif begitu. Ya itu mungkin. Baik, insya Allah kita akan cari mungkin ya referensi secara baik. Ya, 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 ya. Sama mentok Pak. Ya, 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 ya. Saya juga kebetulan kalau BD, seingat saya belum pernah saya ini ya, saya sendiri. Tetapi kalau mentok, karena pernah saya pelihara mentok banyak, saya pengalaman seperti itu. Dilepas itu jangan masih kembali dia. Sobek-sobek bisa kembali dia. Biasa sih makan kembali. Ya makan kembali. Nah yang jelas artinya, kalau yang saya pahami, sepanjang empat yang tadi yang terpotong itu, kalau dia masih ini itu sudah terpenuhi sebenarnya. Karena memang ada ayam juga ada seperti itu Pak. Tahan sekali. Ya. Ini pernah saya menyembelih ayam itu 3 hari 3 malam Pak. Dalam sekali dia makan ya, tapi keluar ayamnya ini keluar. Iya. Nanti. Nah, iya. Hmm. Jangan karena lipatan itu yang mematikan. Oh, iya. Iya. Ya, ya jangan sampai ke air. Ya. 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 Bisa ya. Ya, saya kalau ini Pak, kalau mentok pengalaman saya menyembelih. Artinya hampir sama seperti bebek sebenarnya.
Nah, kadang-kadang ada mentok memang itu yang apalagi yang apa besar itu baik itu sampai sampai berbahaya, ya, sampai berbahaya itu kan sudah bisa berkelahi dia. Ada yang coba-coba mendekati dia ini dia lawan. Ya, jadi artinya kalau kita ini ya mungkin memperhatikan secara agama asal dua empat itu atau dua minimal yang sudah dipotong itu sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, hanya mungkin tentunya secara sains misalnya mungkin dipelajari bagaimana bisa mematikan hewan seperti itu dengan ya baik saya kira mungkin itu pelajaran kita malam ini mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mari kita itu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan manfaat dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'lin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.